Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, yaitu hari trading ke-139. Kita ada 8 alert. Ya, ini agak banyak juga ya. Pusing juga kalau terlalu banyak alert kalau membuat analisa. Tapi tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan banyak alert menjadi rezeki ya. Salah satunya lah, salah dua atau salah tiga nanti menjadi profit untuk Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf, saya kebetulan lagi ada TCM, jadi technical meeting, eh, lagi evaluasi mau pengeboran. Kebetulan saya kerja sebagai geofisika, eh, eh, ada aset ya, ada aset ditugaskan oleh kantor untuk meeting di Bogor ya. Jadi lagi di Bogor. Mohon maaf, kualitas suaranya jelek karena saya tidak bawa headphone, saya tidak bawa untuk nulis. Tapi tidak apa-apa lah karena banyak alert. Tadi ada yang nanya, Pak ini banyak alert bagaimana? Ya nantilah usahakan saya bikin cepat. Jadi ini kita akan cepat saja Bapak Ibu, tidak seperti biasa. Mudah-mudahan menjadi insight untuk Bapak Ibu dalam menganalisa nanti. Silakan lakukan sendiri nanti ya. Sekarang saya lihat ini ada, langsung kita masuk, tidak ada trading snapshot biar cepat Bapak Ibu. Ini alertnya mulai Elsa sampai BDMN, Bapak Ibu nanti bisa ketik uh, slash alert. Nah ini dia alertnya, nanti kita akan pilih salah satu. Uh, Terkirim ke Delcon Bot ya Bapak Ibu, kita langsung saja Bapak Ibu nanti juga bisa join Telegram botnya. Ini ada Instagram, Twitternya, dan jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe ke channel YouTube ini, mudah-mudahan bermanfaat. Disclaimer on ya Bapak Ibu ya. Disclaimernya Tayo Trade at Your Own Risk, silahkan dibaca. Cepat saja ini, saya selalu berulang-ulang. Oke, ini websitenya Bapak Ibu bisa kunjungi. Untuk join Telegram bot juga ada linknya di deskripsi video. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu, tidak sampai 5 menit, kita langsung pindah saja ke Telegram botnya. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Sekarang seperti biasa, apa yang kita lakukan untuk pertama kali melakukan analisa di aftermarket adalah kita cek alertnya. Cuma nanti saya ini tidak akan selengkap biasanya ya Bapak Ibu, karena kebetulan habis ini ada acara dinner pula ya, jadi tapi nggak apa-apa lah ya. Kita lihat di sini ada alertnya ya, tanggal 8 ALSA, Energi, PNBN, NKP, ACS, TKM, ABM, BDNM. Dari sekian banyak ini ya tentu kita harus pilih ya, tidak semuanya kita masuk semua teman-teman yang terpilih. Saya beberapa sudah masuk. Oke, ini adalah adalah alertnya, tentu kita cek juga apa saja rekom dari robot hari ini. Jadi screeningnya quantitative trading, kita bisa lihat Bapak Ibu. Di sini ada energi, ya alhamdulillah saya energi sebenarnya sudah masuk alertnya, karena dia saya duga the best time for buying. Saya harapkan dia mendapatkan second chance to buy. Saya sudah masuk energi karena memang mencurigakan, dan dari pengalaman ya seperti itu. Nanti kita akan jelaskan kalau kita pilih energi. NKP, PNBN, Raja, TKM. PNBN ada alert, NKP ada alert. Biasanya NKP memang alertnya berbarengan dengan TKIM. Di sini juga Bapak Ibu bisa lihat ada row hati-hati, bullish engulfing, BSD bearish engulfing, ada row bearish ya. Ini macam-macam nih ya. Pawon bullish harami, SCMA bullish harami. Lalu Rocket Jet, Avia bisa diperhatikan, ada energi ya, ada TKIM. Avia ada lagi, walaupun tidak ada alert, Bapak Ibu bisa curiga nih, karena dia muncul di Avia, muncul di Rocket Jet, begitu caranya. Elsa, Golden Gross, energi ada lagi. Kita lihat ya, break upper downtrend, energi ada lagi. Nah, kita cek juga di ledakan volume, SCR, VBOOM. Jadi kalau muncul di alert, muncul di ledakan rekom, muncul di ledakan volume, itu yang paling top ya. Apik, energi ya, energi ada di sini Vici ya. Berarti mungkin kita bahas energi secara lebih ya, yang lainnya singkat saja. Walaupun ini tidak selengkap yang sebelum-sebelumnya. Oke. Kita mulai dulu dengan pembahasan komposit dengan Speedo komposit ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan internet dari Royal Hotel ini tidak macet. Saya nginapnya di Bogor. Ini komposit sekarang berada posisi netral. Artinya saat ini demand sama dengan supply. Lihat tanggalnya udah bener ya. Kemarin tadi ada yang komplain, Pak ini sahamnya Star Tencent ada yang nggak update. Mungkin ya nanti kalau udah pulang atau kalau saya bisa cek server saya akan update.
Ada yang salah mungkin. Speedo. Lalu kita lihat sekarang masuk saja langsung ke PPA Weekly Composite. Jangan dulu lah. Kita mulai dengan Start C0. Jadi acara biasa saja ini, saya kebetulan dari kantor technical meeting ya bersama teman-teman orang drilling, geofisika subsurface, geofisika, geologi, ada orang reservoir. Ini dia kompositnya. Jadi komposit tadi dia naiknya apa ya? Oh belum ya Bapak Ibu. Oke, positif ya. Jadi basic dia masih terus ke atas, tanggalnya udah benar. Semuanya masih pendek, mungkin kompositnya juga bergerak kuat. Jadi tampaknya memang semuanya bergerak jatuh kecuali basic ini. Ini agak curiga nih basic ini. Bergeraknya kuat ke sana ya. Semuanya masih jatuh, tapi kita bisa antisipasi siapa tahu dia berbalik. Ini ada yang berbalik nih apa ya? Nama sektornya nomor berapa? Nomor 9 ini Bapak Ibu. Numpuk-numpuk jadi agak susah. Harus dicek satu persatu. Oke, itu dia. Sekarang kita akan lihat komposit lah dulu. PPA weekly. Jadi begitu urutannya. Dalam workshop kemarin saya sampaikan ini adalah salah satu checklist. Kita cek dulu bagaimana weekly composite situasinya. Kalau dia sudah break. Oke, ini composite. Jadi composite kita bisa konsen, tidak ada sinyal untuk weekly-nya karena masih hari Senin, dia volumenya tentu tidak valid untuk dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk hari Senin ini composite bermain masih di upper downtrend zone. Mudah-mudahan dia break 6971. Kemarin candle merah minggu lalu cukup istilahnya adalah bearish engulfing, cukup mengkhawatirkan candle minggu lalu karena minggu lalu dia candlenya merah dan lihat volumenya naik. Jadi kalau pembahasan volume price analysis kita perlu lihat price dan volume. Ini weekly. Mudah-mudahan tidak ada libur, mudah-mudahan valid ini naik ke atas. Ini dia butuh candle validasi candle merah atau close di bawah. Oke, masih aman karena candlenya dia di atas tengah-tengah ya weekly-nya ini Bapak Ibu. Maksudnya dia tidak menuntut new low dulu dari candle sebelumnya. Itu untuk weekly. Sekarang kita lihat PPA composite. Oke, PPA composite. Ya, jadi kalau lihat daily-nya sinyalnya demo indicate strength ya. Naiknya nggak tinggi, tapi alertnya banyak ya. Agak mencurigakan. Jadi Bapak Ibu, kalau lihat ini nih, ini high, low-nya bentuk begini nih. Jadi nanti nggak tahu nih jebol yang mana ya. Jadi kelihatannya memang bentuknya seperti ini. Di tengah-tengah aja. Jadi memang volumenya rendah ya Bapak Ibu, tapi lebih tinggi dari kemarin. Maka di sini dikatakan volume less than average. Jadi memang undecisive sebenarnya kalau kita lihat kompositnya, karena spreadnya below average dan volumenya less than average. Kalau berdasarkan ilmu volume price analysis ya yang kawan-kawan sudah ikut workshop kelas advance, sebenarnya ini valid karena spreadnya below, volumenya juga less than average. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Berarti pemain besar tidak ada yang masuk. Tidak ada yang signifikan ya. Oke, itu daily-nya. Jadi kita tunggu saja. Mudah-mudahan dia break atas atau kalau dia break mid downtrend, mungkin dia akan sentimennya akan ke bawah dulu. Nah, jadi kalau dia break ini, kalau stop loss rapat, nanti kita beli lagi di sini nih. Ini adalah zona demand-nya. Oke, ini saya tidak bawa pen ya, pen untuk nulis. Ya, saya pakai mouse agak susah sedikit. Oke, itu dia kompositnya. Kita akan bahas alert energi. Jadi kita akan bahas energi ya, Bapak Ibu. Sebelumnya kita bahas dulu inilah ya, biar langsung alert. Alertnya kita akan bahas portfolio volatility map PVM. Mulai PVM. Mohon maaf ini kalau suaranya mikrofonnya tidak berfungsi karena saya pakai earphone yang biasa saja. Mohon maaf ya, tidak bisa diedit pula kalau lagi di luar rumah. Oke, kita dari Elsa, PPM, Elsa, lalu ENRG. Ini adalah untuk melihat portfolio volatility map, ABCNRG, PNBN, lalu spasi INKP,
spasi ACES ada alert, spasi TKIM. Nah, TKIM ini kalau alertnya biasanya bersamaan dengan INKP, spasi A, BMM, spasi B, BDMM. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 ini bukan O nih. Nah, tidak boleh salah nanti. Oke, jadi ada 8 alert. Kita cek sekarang portfolio volatility map dengan penutupan hari ini. Nah, di sini kita tahu dari yang alert-alert hari ini sebenarnya kecuali PNBN untuk data 12 bulan, seluruh portofolio ini, seluruh saham-saham ini dia punya bukan return, daily average return itu di atas rata-rata. Composite ini zigzag ya, dia untuk data 12 tahun 12 bulan nggak kemana-mana. Makanya dibandingkan yang lain memiliki daily average return yang di atas komposit, kecuali PNBN ya. Nah, yang paling volatil apa? Berarti yang paling volatil ini energi dan PNBN. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, mudah-mudahan dia naik kencang lagi ke atas. Nanti kita analisa. Sekarang kita akan lihat bagaimana korelasi mereka. Nah, robotnya kita pakai. Nah, perintah adalah portfolio correlation map spasi. Ya, ini ya. Jadi kalau kita lihat misalnya energi punya korelasi tinggi dengan TKIM, PNBN, dan INKP dia tinggi korelasinya. Tapi korelasinya kecil dengan energi, dengan ACES, artinya Bapak Ibu, kalau sudah punya energi, jangan beli TKIM, jangan beli INKP, jangan beli PNBN lah. Tapi masih boleh beli ABMM, masih boleh beli ACES, BDMN, dan boleh beli ELSA. Jadi korelasi ini menentukan nanti bagaimana portofolio kita terbangun dengan risk yang kecil. Namanya kalau di workshop kemarin saya ajarkan portfolio risk exposure ya. Jadi ada di YouTube-nya sudah ada nih tutorialnya. Sekarang kita bahas langsung saham energi karena saya sudah punya masuk juga. Jadi masuknya alertnya sebelumnya waktu dia break upper downjian saya masuk, saya jaga bawah itu. Nggak sempat pula saya bikin tutorialnya. Kita lihat alert energi. Jadi kita akan bahas dengan Wyckoff. Jadi saya masuknya di sini. Mulai masuk ya di sini kalau nggak salah ya, atau di sini tanggal 6. Sepertinya tanggal 20 karena ketika dia break upper downjian muncul alert di mana-mana. Oke, jadi dia sebenarnya tidak fresh. Freshnya di mana? Sebenarnya alert energi itu freshnya di tanggal 14 Jun. Ini adalah fresh 1 2. Jadi di Wyckoff analisis kalau Bapak Ibu sudah ikut workshop kelas advance, jadi udah mulai cicil ini ya, kita melihat pasti dia berada di fase setelah change of character. Karakter fase A, fase B, berikutnya mungkin fase C ya. Sekarang kita akan lihat Speedo. Mungkin saya tidak bisa analisa semuanya detail. Oke, energi dia berada grid, artinya demand lebih besar daripada supply. Jadi grid ini demand lebih besar daripada supply ya. Mudah-mudahan masih bisa naik lagi sampai nanti ke extreme grid. Salah. Maaf. Inilah kalau tidak toolnya nggak lengkap ya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, abaikan. Nggak bisa saya edit pula itu ya kalau lagi di luar kota. Oke, ini sekarang adalah berikutnya kita akan masuk ke Star ENRG. Ini adalah rotasi bintang. Kita mau melihat bagaimana pergerakan energi terhadap pergerakan komposit. Jadi kompositnya naik, cuma energinya jauh lebih naik. Jadi dia terjadi akselerasi ya. Jadi memang jarak antar bintangnya menguat, dia bergerak ke kanan, sudutnya juga mulai tinggi. Ini secara relatif dia kuat sekali. Lalu di sini ada sesuatu ini ya Bapak. Maksudnya dia berbelok, melemah, tapi jarak bintangnya agak memendek. Relatif terhadap komposit. Tanggalnya sudah benar. Oke, sekarang kita lihat weekly star star. Maaf ya kalau ada yang bilang, Pak ini nggak profesional sekali. Ya saya lagi di luar kota pula.
weekly start NRG. Jadi bikin anggap aja kondisi darurat ya. Karena banyak alertnya. Nah, ini yang menarik, yang salah satu membuat saya eh, kemarin mulai tertarik untuk masuk ketika di sini ya. Di sini sebenarnya saya sudah mulai mengincar ketika dia mulai lewat. Ini mulai banyak alert-alert karena ini disebut dengan sehabis panic terbitlah hope. Dia akan bergerak ke sana. Tapi ini lumayan nih naiknya jadi kencang nih. Nah, lalu tinggal dilihatlah nanti di wake of structure bagi yang sudah ikut workshop kelas expand ini potensinya bagaimana. Nah, kemarin kebetulan saya anggap dia sudah the best time for buying. Maaf, serba darurat kalau di luar kota nih. Oke, dia gerak ke sana. Jadi menarik sekali ya energi ya. Nanti kita akan bahas. Kita lihat star S ENRG. Dia ledakan volume pula kan? Salah. Star S sektor nomor 3. Star S3 ya, sektor nomor 3. Nggak ada Star S energi. Nah, ini kalau kita lihat, ya, kalau pusat rotasinya kita ganti sekarang. Adalah IDX energi. Nah, lihat. Melemah, dia langsung menguat di zona hope ya. Jadi di sini ada ngepot namanya. Dia berbalik. Medco sendiri dia sudah melemah. Di sini kalau kita lihat, apalagi yang potensial, ADMR dia juga balik. Jadi energi ini, Bapak Ibu, kalau nanti ada kesempatan masuk, dia weakness, kita jaga atas, jaga bawah. Oke, sudah itu sekarang kita akan masuk ke VPA Weekly ENRG. Cepat. Weekly-nya, kalau kita lihat Bapak Ibu, ini adalah the best time for buying. Untuk weekly ya, second chance to buy, naik dia, marking up, ini ada gap sedikit, dia turun, ini sudah break pula. Berarti nanti kita cek targetnya di mana. Mungkin kita kalau kena di sini, kena 400 kita jual dulu lah. Jadi minimum kalau kita beli di sini, kalau pakai weekly stop loss di sini. Jadi risk reward ratio kita tinggal kita hitung nih Bapak Ibu. Ini risk, ini reward. Pokoknya bagaimana caranya supaya risk reward kita oke. Nah, apa yang menarik? Dari price-nya saja ini dia break upper ya. Kalau kita lihat break upper ini mungkin ini adalah perdonciannya adalah the best time for buying. Mungkin dia akan turun lagi, naik, turun lagi, naik. Cuman kita karena volumenya belum hari Jumat agak susah. Dia katakan nih volumenya nggak ada ya karena memang masih hari Senin. Jadi mungkin nanti hari Jumat dia kelihatan. Nanti kita main di weekly. Tapi paling nggak kalaupun dia gagal, ya stop loss kita di sinilah. Karena ini masalahnya volume saja belum kelihatan. Kalau dia mau naik tuh volumenya harus besar begini nih. Segini volumenya kalau dia akan naik tinggi ya. Gak apa-apa lah. Nanti kita hitung lagi ya. Sekarang kita lihat daily-nya, VPA Weekly ENRG. Salah. VPA Weekly ENRG. Sudah kan? VPA ENRG. Ya, kita lihat daily-nya sekarang. Nah, ini yang kemarin menurut saya menarik. Kalau kita lihat ini adalah marking down, ini adalah selling climax, auto reaction, secondary test. Ini yang sudah ikut kelas advance-nya Bapak Ibu. Nah, kita punya tren akumulasi di sini. Tapi waktu di sini saya analisa, saya bingung kan, apakah ini the best time for buying? Anggaplah, makanya saya jaga atas, jaga bawah nih. Jadi pas ke sini nih saya buy. Jadi saya dapat jaga atas, jaga bawah, stop loss saya ada di sini waktu itu. Tapi dia pakai stop loss hunter kan, saya nggak kena karena saya pakai anti stop loss hunter. Lihat volumenya, ini ledakan volume. Jadi dia sebelum meledak, Bapak Ibu, dia turun dulu nih. Turun. Inilah algoritma ledakan volume, baru dia meledak ke atas. Nah, kalau ini kita tarik, kalau dari sini mungkin ini adalah the best time for buying-nya. Tapi saya mungkin early entry karena sudah advance ya. The best time for buying, lalu kita lihat ini yang mencurigakan saya. Ini adalah spring. Mohon maaf, saya lagi di luar kota, jadi tidak bisa membuat analisanya, tapi ini spring.
spring ini, lihat, dia ledakan volume waktu itu. Ini turun, baru sini adalah ledakan volume untuk spring ini. Dari sini saya sudah curiga, tapi saya tunggu dia break dulu. Ya, dia break upper downtrend. Nah, di sini saya masuk. Oke, nanti apa yang terjadi? Mungkin dia turun lagi nih, Bapak Ibu. Ya, jadi kita sekarang Bapak Ibu kalau mau beli, jaga atas, jaga bawah. Stop loss-nya kita cari swing terdekat mungkin di bawah. Oke, ini ledakan volume ya. Energi ini kalau sudah berhasil masuk, dimakan hold saja dulu. Di grup alumni workshop saya sudah bahas ini, nanti saya akan coba ya, ingatkan teman-teman alumni workshop. Oke, itu dia VPA. Sekarang kita lihat dengan evol, bener nggak dimana kita melihat kalau dia letakkan volume, berarti kalau di sini dia break kan Bapak Ibu, ini dia besarnya, besar, kita cari ke sini, berarti stop loss-nya kalau kita cari swing low, stop loss-nya di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jaga mungkin sekian lot di atas. Nah, ini pakai piramida nih, makin lama makin banyak dia. Jadi saya di sini jaga atas, saya jaga bawah nih. Ini banyak nih saya. Oh, saya banyak stop loss-nya waktu itu di sini, tapi kan nggak kena nih. Saya nggak kena. Nggak kena. Saya di sini saya nggak kena stop loss ini karena ini cuma cucuk dia naik lagi nih, dia cucuk naik lagi, jadi saya aktifnya tuh di atas pre closing, jadi dia nggak kena, jadi di sini saya aman. Cuma saya beli banyak gitu ya, turun-turun gitu ya, tutorial trading plan-nya lah saya sharing. Oke, sekarang saya akan lihat VBP weekly ENRG. Nah, oke, masih aman ya Bapak Ibu, masih aman. Lagi dia tidak close di bawah ini aman. Lihat ini di atasnya supply and demand juga tidak terlalu besar sebesar yang bawah ini. Ini adalah demand-nya. Kalau Bapak Ibu mau lihat demand-nya ya inilah, ini demand. Oke, saya tidak bisa lama-lama. VBP ENRG. Kita lihat bagaimana VBP-nya di daily. Nah, di sini kalau kita lihat, jadi besok kalau mau buy, Bapak Ibu ambil ini sajalah. Berarti kalau ini adalah demand zone. Demand zone, DZ lah biar cepat. Nah, mungkin ya seperti tadi dia akan turun dulu nih. Nah, turun dulu, jadi Bapak Ibu buy lah di sini. Ini ada demand, jadi jangan kalau dia turun ke sini, orang yang sudah ketinggalan akan pasang order sini, atau sudah beli tidak rela dia turun pasang beli lagi. Tapi di atasnya hati-hati, di sini ada supply zone. Ya, hati-hati. Nanti kita lihat lah rejection. Mudah-mudahan mainnya di weekly. Kalau weekly ini tembus. Paling nggak kalau dia naik, tertahan, turun lagi, baru dia naik. Maaf ini pakai mouse susah. Oke, kita wave. Wave PNBN. Wave. Kalau kita lihat wave, ini bottomingnya, ini dari sini nih kelihatan nih downtrendnya mau hilang. Salah satu keyakinan saya bahwa mau ganti chain ketika di sini. Ya, ini. Di sini dia. Jadi di sini karena ada ini. Jadi kalau waves volume itu kita lihat perubahan elite wave, wave-nya kita lihat, tapi validasinya volume. Disinilah indikasi perubahan tren. Jadi ketika sudah firm, nah saya buy on weakness, jaga atas, jaga bawah, dapatlah tuh barang ya. Kok PNBN? Benar juga kok PNBN. Maaf, wave, PNBN bagus juga ternyata. ENRG. PNBN bagus juga ternyata ya. Nah, di sini dan di sini pantasan juga. Jadi kalau lihat ini besar ya, ini low. Nah, ini makin lama makin kecil nih. Dari sini ini sudah mulai menguat. Hampir sama lah seperti tadi. Nah, jadi ketika dia turun, asal dia tidak lebih tinggi dari ini, aman kita. Jadi itu saja. Sekarang dia baru mau naik. Kemarin hajar kanannya, hari ini hajar kanan 49, besar juga. Oke ya, jadi Bapak Ibu, foreign flow Bapak Ibu lihat sendiri saja. Sekarang kita akan lihat saham lainnya ya, sekilas. Apa saja yang lainnya? Ada Elsa, Alert, Elsa. Elsanya fresh atau tidak itu penting. Elsa tidak fresh, jadi bulan kemarin tuh tanggal 6 Juli ya sudah banyak. Kita lihat dengan
Speedo Elsa. Elsa sekarang grid, demand lebih besar daripada supply. Kita lihat star Elsa. Nanti Bapak Ibu Elsa untuk rotasi bintangnya jangan lupa cek weekly ya. Oke, Elsa terjadi penguatan kuat sekali nih dia akselerasinya ya Elsa. Kita lihat sekarang VPA Elsa. Nanti Bapak Ibu silakan lakukan karena saya habis ini ada acara dinner. Oh, berhati-hati Elsa, potensial buying climax ya. Hati-hati karena sudah ada tanda segitiga di atas dan volumenya memang meledak. Nah, ini terlalu greedy nih. Tapi speedonya tadi mengatakan apa? Oh, masih greed. Nah, kita lihat VPA weekly Elsa. Nah, maksudnya walaupun alert, tapi kalau udah naik gitu saya tidak terlalu suka. Oh, tapi main di weekly mungkin ya Bapak Ibu. Kalau main di weekly, saling climax, auto reaction, secondary test, break lagi, mungkin dia akan turun, tapi naik lagi. Mungkin begitu ya Bapak Ibu. Mainnya di weekly mungkin, tapi kurang yakin saya dengan volume. Ini aja masalahnya, volume. Saya tidak punya Elsa, nanti Bapak Ibu monitor beritanya, mereka pendapatannya bagus ya. Oke, kita cek. Setelah itu dia untuk Elsa, setelah Elsa kita lihat alert apalagi, energi sudah PNBN. Nah, tadi bagus tuh. Alert PNBN, cek aja alertnya fresh atau tidak. Nah, PNBN ini termasuk oke juga karena dia fresh, lalu sebulan kemudian dia ada nih, jadi mulai ada atau ada indikasi untuk kita mulai masuk itu Juli tanggal 3 sampai tanggal 5. Kita lihat tekan Speedo. Tadi wave-nya bagus tadi PNBN. Speedo dia grid, artinya demand lebih besar daripada supply. Kita lihat sekarang star PNBN. Nah, ini cepat-cepat saja ya Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak lebih dari setengah jam. PNBN dia terjadi akselerasi hari ini, dia kuat juga berada di domain zona psikologis grid. Oke, ini terjadi akselerasi ya, kuat sekali Bapak Ibu. Sekarang kita lihat PNBN, Jadi PNBN, PNLF agak-agak sama sekarang bergerak. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat ini adalah marking down, selling climax ya Bapak Ibu, auto reaction di sini boleh, auto reaction secondary test. Jadi dia tes, mungkin di sini tesnya ya. Lalu mungkin ini the best time for buying. Lalu ke atas second chance to buy. Break lagi. Ya, mungkin dia ke atas naik turun lagi. Jadi ini sebenarnya sudah the best time for buying ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau masuk juga kita harus tunggu dia jangan lebih rendah daripada low. Volumenya juga tinggi nih ya, tapi tidak style ledakan volume. Oke, berikutnya setelah PNBN NKP. NKP ini geraknya sama dengan PKI ya, mereka sama nih. Sinar mas juga. Jadi NKP price-nya adalah bulan Juni. Kita lihat Speedo, jadi sudah banyak alertnya. Jadi harusnya mungkin dia sudah bergerak kemana-mana juga ini. Grid, saat ini grid artinya demand lebih besar daripada supply. Harus kita lihat star NKP. Dia sempat melemah, lalu dia, ini berbelok menguat lagi NKP. Benar dia menguat. Tetapi kalau dia berada di zona grid ya, harus dicek weekly-nya. Saya lebih suka kalau dia berada di sini, dia bisa bergerak jauh ke atas. Oke, kita lihat VPA INKP. Mungkin sudah naik juga karena alertnya sudah berapa kali. Oh iya, sudah ke atas ya Bapak Ibu, the best time for buying. Oh ini enggak nih namanya sign of strength. Mungkin the best time for buying-nya di sini, second chance to buy baru naik ke atas. Sekarang dia tidak berhasil break, harus lihat weekly. Oke, tambah bonus lah. Mudah-mudahan tidak telat. VPA weekly INKP. Jadi saya satu sambil megang mic, earphone, satu sambil ini. Oh, nggak kemana-mana ya Bapak Ibu ya. Tapi ini strukturnya ada marking down, akumulasi, marking up. Berarti jualnya tidak, kita lihat nih jualnya nggak bisa tinggi-tinggi nih. Kalau kecuali ini break ya, tahuan bentuknya.
Habis di NKP, ini ada yang kemarin ada yang protes, Pak, ini nggak berurutan analisanya. ACES, alert ACES. Maaf saya cepat-cepat ya, nggak bisa banyak, waktunya tidak cukup. Nanti saya nggak tinggal pula makan malam, bahas apa. ACES, ya dari bulan 5 dia sudah keluar, mungkin dia juga sudah naik tinggi, tapi ini hampir lama juga baru ada alert lagi, apakah fresh? Kita lihat dengan Speedo ACES. Biasanya kalau baru fresh kembali alert, dia tidak ekstrim. Oh, netral ya, berarti sempat turun, baru udah kembali. Kita lihat dengan STAR ACES. Dia artinya kalau netral itu demand sama dengan supply. Nggak ada acer, memang merek komputer ya. STAR ACES, salah ketik. Satu sambil pegang earphone soalnya. Dia berbalik dia ya. Ini tekanannya kuat juga nih Bapak Ibu. Oh, makanya mungkin kemarin ekstrim, sekarang kemarin itu fear, sekarang jadi netral ya. Oke, kita tahu ceritanya. Bapak Ibu lihat di wikinya, kita lihat ya. Restart access. Bagaimana dengan weekly-nya? Berada di mana? Kita harus cek. Oh, weekly-nya sudah melemah. Dia bisa ke sana kalau nggak ada penguatan. PPA access. Kalau Bapak Ibu tidak paham, Bapak Ibu nonton tutorialnya. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf karena ini daily. Oke lah volumenya ya, boleh volumenya ini Bapak Ibu. Volumenya dia bukan ledakan volume. Ya, targetnya kalau masih ada yang mau sell on strength, tapi ini aman. Kenapa? Dia tidak lebih low dari sebelumnya. Nah, ini akan menjadi bagus kalau dia bentuk high. Kecuali dia turun lebih low dari ini sekarang. Sekarang dia tidak punya masih high terhadap low ini. Aman strukturnya, tapi lebih aman kalau dia membentuk new higher high. Cek weekly Bapak Ibu, cek weekly-nya. Habis ACES, TKIM. Biasanya banyak pula alertnya. Nanti saya belum sempat ngedit, maaf kalau suaranya agak tidak memuaskan. Tapi intinya Bapak Ibu, inilah. Oh ini TKIM. Baru 2 ini, kita lihat. Ntar bagus, mudah-mudahan rotasi bintangnya akselerasi. Iya, dia berbelok. Hari ini dia jadi penguatan setelah melemah. Tadi kita lupa belum stack Speedo, TKIM. Jadi ini quick analisis, saya cek speedometer, rotasi bintang daily, PPA, udah. Jadi biasanya yang cepat-cepatnya itu saja quick analisa. Jadi speedometer dia berada di TKIM, TKIM berada di grid, demand sama dengan lebih besar dari supply, artinya masih aman, masih bisa bergerak ke extreme grid, extreme grid. TKIM. Kalau banyak begini pusing juga ya. Oh, break dengan volume yang meledak ya. Volume meledak tapi bukan ledakan volume. Dia tutup dulu gap, sekarang sudah tinggi, berarti harus main di weekly. Apa-apalah. Weekly. Curiga saya kok bagus tadi ya. Mungkin mainnya di weekly. Oh, jadi Bapak Ibu kalau main di sini, dia nanti bisa kejar ke atas ini nih, tinggi nih. Karena dia bottoming nih Bapak Ibu. Volumenya juga nanti kita lihat dia break upper chain-nya, cuman volumenya less than average. Kenapa? Masih hari Senin. Itu alert. Oke, silakan dilanjutkan analisanya. Saya tidak bisa detail seperti yang lain-lain sebelum-sebelumnya. Nah, ABBM, alert ABMM. Ini ABMM berapa kali alert saya nggak punya nih. Belum, fresh. ABMM fresh. Tanggal bulan 5 dia ada alert. Kita lihat sekarang dengan Speedo ABMM. Sudah 34 menit, mohon maaf nih. Speedo ABMM. Grid artinya demand lebih besar daripada supply. Lalu kita lihat STAR ABMM. Putar-putar dia ya Bapak Ibu. Ini harus lihat weekly-nya. W STAR ABMM.
Alertnya baru, fresh dia. Oh, dia bergerak sehabis panik terbitlah hope untuk weekly-nya. Mudah-mudahan dia bisa gerak ke atas lagi. Tapi tidak valid. ABMM ini ABMM. Weekly-nya tidak valid pula nih. Oke, nanti saya cek ya. Habis acara dinner saya cek. Maaf. Sekarang atau besok lah setelah sampai rumah. Udah kembali. Kita lihat alert BDMM. Nih baru nih BDMM baru balik Kompas 100 ya. Kita lihat bagaimana dia baru kembali masuk Kompas 100, maka dia kembali lagi ada alertnya. Oh, ini kan 2002 ya, kalau dia sempat keluar dari Kompas 100 baru masuk lagi. Kita lihat Speedo BDMM. Jadi ABMM banyak juga ya rotasi bintang yang nggak update weekly. Netral. Demand sama dengan supply. Kita lihat star BDMN. Dia panik nih Bapak Ibu. Ini fear-nya kuat sekali, tapi ini sudah dilawan. Dia mulai berbelok, mungkin ini fresh. Kita lihat dengan PPA weekly BDMN. Kita lihat weekly-nya bagaimana nih. Terakhir nih. Oh, begini bentuknya. Saya tidak suka kalau yang terlalu volatile begini ya. Itu weekly-nya, tapi kita lihat PPA BDMN. Kan boleh-boleh saja saya tidak suka yang terlalu volatile. Oh, sudah naik. Kemarin dia naik karena dia tidak ada alert di sini karena dia baru masuk Kompas 100. Sinyalnya strength in returning. Di sini ada buying climax ya. Kalau buying climax itu biasa turun. Tapi dia tidak lebih low dari bawahnya. Ya mungkin itu adalah bagian dari pergerakan. Ini belum, ini dia sudah naik ya. Oke, jadi pun kalau mau beli Bapak Ibu stop loss kecil di bawah sini ya. Stop loss kecil. Nanti Bapak Ibu silakan cek weekly-nya. Oh, weekly-nya seperti itu. Targetnya berarti kalau beli di sini, target jualnya di atas 3.800 sekitar di sini ya BDM-nya Bapak Ibu. Karena supply-nya kuat sekali. Oke, saya rasa itu saja aftermarket close untuk hari ini. Mohon maaf karena saya lagi di Bogor. Suaranya juga saya pakai earphone saja. Mudah-mudahan nangkaplah idenya Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Energi bagus, PNBN-nya bagus menurut saya. Ada juga beberapa yang saya tidak paham seperti BDMN ini tidak oke. Bukan tidak oke, tidak cocok dengan style saya lah. Jadi itu saja Bapak Ibu. Insya Allah kita bertemu di aftermarket close berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.